全滅させれば情報がこれ以上広まることもあります。なんだからいつまで経っても先に進めないんだ。何を置いても叩き潰さなくてはならない。乾杯。地獄がこの世界には。Sebelum melanjutkan alur ceritanya, Bu ya tahun baru mimin dikasih ucapan kek. Gak usah lama-lama, langsung cus masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, di Menara Akashic terdapat organisasi yang dipimpin oleh Magus. Organisasi itu sebuah penelitian yang menyimpan kekuatan besar dari Grizzly. By the way, Master Magus itu ternyata si pria tua bangka yang kemarin. Sorry ya guys, episode kemarin kirain orang lain, taunya si pria tua bangka itu dah. Namun di sisi lain, ada seorang pria yang mencurigakan saat Kray menemani Liz untuk berbelanja. So, bagaimana kelanjutannya? Kita intro dulu gak sih guys? Setelah menemani Liz, di asosiasi, Seven datang dan menyampaikan pesan dari Kray yang berisi sebuah perintah dari Kray untuk meminta misi kepada Garg. Misi yang diberikan Garg adalah menyelidiki sarang serigala putih. Akan tetapi di sini, Garg kesal karena Kray selalu beralasan jika Garg ingin berbicara kepadanya. Saat berada di sarang serigala putih, Seven bertarung dengan beberapa pantom. Berganti di tengah kota. Saat ini, Kray dan Liz sedang menelusuri tempat paling berbahaya di ibu kota. Ya meski Liz menganggapnya kencan sih. Di sepanjang jalan, terdapat beberapa orang yang heran dengan keberadaan mereka. Tapi Liz heran apa yang sedang Kray cari di tempat ini. Menurut informasi dari Eva, di tempat ini sudah terbiasa terjadi orang hilang. Nah, Kray khawatir jika hal tersebut gara-gara Slime C3. Berhubung di sini ada tempat es krim baru, Kray mengajak Liz untuk pergi ke sana. Liz begitu senang mendengarnya. Akan tetapi saat mau sampai, mereka diintai seseorang dari tempat es krim tersebut. Orang tersebut ternyata pria kemarin yang ditangkap oleh Liz. Dia begitu panik melihat keberadaan mereka. Padahal sebelumnya dia yakin tidak ada yang mengikutinya. Terlebih lagi toko es krim ini ternyata salah satu markas riset dari Menara Akashic. Saat hendak bergegas menutup toko supaya tidak ketahuan, tiba-tiba saja datang seorang gadis yang mengejutkan pria tersebut. Gadis tersebut ternyata Sophia. Setibanya di depan toko, Liz sangat kesal karena toko tersebut telah tutup. Padahal dia baru saja mencium aroma yang manis dari toko ini. Sedangkan pria yang berada di dalam toko mendengar obrolan mereka berdua membuatnya sangat ketakutan. Namun saat mendengar Kray mengajak Liz untuk pergi, dia pun lega. Singkat cerita, Kray dan Liz yang sudah kembali ke klan First Step, mereka murung sebab tidak mendapatkan hasil apapun. Tapi kecewanya Liz tuh gara-gara gak dapat es krim cuy. Nah, kalau Kray tuh gara-gara tidak mendapatkan petunjuk soal Slime C3. Barang yang belum tahu pasti bisa menghancurkan seisi kota, membuat Kray overthinking sejadi-jadinya. Lalu, Kray bertanya ke Liz soal kembalinya C3 dari Istana Malam. Sehingga Liz menjelaskan kalau C3 tidak lama lagi dia akan kembali. Di tengah kekhawatiran Kray, datang Eva untuk menyampaikan soal penyelidikan yang akan dimulai besok. Terlebih lagi dia sudah mengirim ahli pusaka untuk menyelidiki di sarang serigala putih. Sedangkan di Menara Akashic, mereka semua panik mengetahui laporan dari anak buahnya soal Kray datang ke salah satu tempat markas mereka. Namun di sini Sophia tidak takut dan akan melawan Kray. Buset dah, kayak mampu aja lu bos. Dengan sistem pertahanan yang dia buat, dia akan mengujikan saat melawan Kray. Jika mengalahkannya, otomatis informasi tentang mereka tidak akan tersebar. Magus pun setuju dengan itu.
Baginya dia tidak mungkin bisa kabur dari Cray. させれば情報がこれ以上広まることもありません。 ソフィアよ、存分にやるがいい。 Berganti kepada Tino. Saat ini dia sedang mandi serta menyembuhkan luka akibat latihan kemarin. Setelah itu di tempat kota terdapat keramaian yang membuat Tino penasaran. Dia langsung diberitahu berkumpulnya para pemburu di sini sebab mereka beraliansi dengan pihak asosiasi untuk menyelidiki sarang serigala putih. Sedikit terdengar agak aneh, soalnya reruntuhan itu berlevel 3 sampai Cray mengirim Ark yang berlevel 7 ke sana. Nah, berhubung Ark tidak ada, makanya aliansi ini adalah penggantinya. ここに集められたのはその代わりだよ。この時より白狼の巣のレベルが上がっている。 Meski kelompok Seven sudah di sana, tidak cukup untuk menggantikan Ark. Tidak berselang lama, datang Cray dan juga Eva. Melihat banyaknya para pemburu yang datang, pasti membutuhkan biaya yang sangat banyak. Sehingga Cray ingin memberangkatkan setengah saja. Seketika semua orang ketakutan mendengarnya. うちのメンバーって精鋭ばっかだし、この勘弁してくれよマスター。 Melihat Tino yang juga ikut hadir di sana, mau bagaimana lagi, dia akan menuruti mereka semua. Tiba-tiba datang Liz yang mengatakan, tidak perlu setengah, dia berangkat sendiri sudahlah cukup. Itu karena lu kuat, Liz. そんなんだからいつまで経っても先に進めないんだよ。 Liz berencana akan mengambil misi ini bersama Tino, tapi Cray tidak membolehkannya. Bagaimanapun juga, kasihan Tino jika bersama dengan Liz. Lalu Eva menyarankan Cray untuk memimpin jalan ke sarang serigala putih. Semua orang begitu bersemangat mendengarnya. Tapi ya, Cray panik lah cuy. マスターがいれば安心だな。マスターの力があれば。 Tidak begitu lama dia mendapatkan sebuah ide. Dia berencana akan menyusul mereka sebab saat ini dia ada urusan. Nah, dan sementara komando diserahkan kepada salib obsidian. じゃあ僕も行こうかな。クライちゃん行くの？僕は終わった頃にのんびり様子を見に。 Sementara itu di sarang serigala putih, Seven belum menemukan keanehan dari runtuhan ini. Tapi level Phantom di sini memanglah tambah naik. 確かにファントムのレベルは上がってるが。 Berpindah kembali ke sisi Cray. Saat ini Liz protes kepadanya yang tidak diizinkan pergi. Tapi Cray punya alasan kalau dia akan memberikan tugas lain untuk Liz. Sebelum mereka berangkat, Cray memberikan pesan kepada salah satu pemburu untuk mewaspadai Slam. Entah bakal muncul atau tidak, tapi pesan Cray hati-hati jika ada makhluk yang seperti Slam. スライムに適当すぎたかも。本当。 Organisasi Akashi dibuat panik lagi. Siapa sangka para pemburu datang dengan sebesar ini. Berbeda dengan Sophia yang cukup tenang, karena dia tahu kalau saat ini anggota jiwa penduga tidaklah lengkap. Cuman ada Cray, Liz, dan Citri. Waduh, tahu dari mana nih? Ini sih udah fix ada mata-mata gak sih guys? Menurut Sophia, yang jadi masalah hanyalah Citri, sang ahli kimia di ibu kota. では問題はシュトリースマート。忌々しいアルケミストシュトリースマート。 Karena Citri merupakan musuh terbesarnya, dia meminta izin kepada Magus menggunakan seluruh penelitiannya untuk melawan para pemburu. Magus mengizinkannya. Sampai-sampai Magus menyuruh anak buahnya mematuhi perintah dari Sophia. Anggap saja perintah Sophia seperti halnya perintah darinya. 何を置いても叩き潰さなくてはならない。良いな。 Di dalam reruntuhan, Seven yang telah menelusuri lebih jauh, dia tidak menemukan keanehan apapun. Bahkan rekannya yang bernama Henrik, dia merasa seperti membersihkan sisa-sisa Phantom di sini. Tiba-tiba saja Seven mendapatkan panggilan dari batu suara. Setelah itu, dia memerintahkan Henrik untuk meniup peluit sebagai tanda darurat supaya para pemburu lain untuk keluar. Setibanya di luar, ada kelompok yang protes atas tindakan Seven yang meniup peluit darurat. Mengira kalau Seven meniup tanda darurat gara-gara takut sama Slam, membuat kelompok tersebut meremehkannya. Padahal sebenarnya Seven hanya kasihan kepada para pemburu yang lain.
Sebagian besar adalah pemburu penyembuh. Tapi orang tersebut tidak percaya dengan alasan dari Seven. だが俺たちのパーティーは全員がヒーラーでもあるから。大体おかしいだろ。スライムに気をつけろな。 Lantas Seven mengingatkan saat kejadian di pesta bunga. Saat itu, Ray menyuruh semuanya datang dengan membawa senjata. Dan sekarang ini, tempat tersebut ternyata sudah menjadi reruntuhan. Seketika orang tersebut terkejut dibuatnya. Makanya, semua anggota klan First Step tuh percaya banget dengan omongan Ray. 地獄がこの世界にある。千変万化には未来が見えている。 Di klan First Step, saat ini Liz tidak sabar untuk berangkat. Soalnya dia itu ingin memamerkan kekuatan penuhnya di hadapan Ray. Tiba-tiba saja datang Citri yang sudah kembali. Tapi kali ini Citri mempunyai firasat yang sangat aneh. Sehingga dia membicarakannya empat mata dengan Ray. 原因不明の異変にまみれる宝物殿白狼の種我らがクライアンドリヒのもとへついにご帰還 Terlebih lagi, ternyata Kirk comeback dong. Setelah sekian lama pensiun, dia comeback tuh gara-gara diledekin Liz kemarin. Dengan pakaian tempurnya, dia akan pergi ke tempat sarang serigala putih. Entah kenapa saat ini, Citri menemui Kirk sambil meminta permintaan kepadanya. Inilah akhir dari Nageki no Bore wa Intashitai. Kira-kira siapa nih yang memberikan informasi kepada Sophia? So, seperti biasa, kita tutup episode kali ini ya guys.